Bapak Ibu dipersilakan kembali. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, para tamu undangan dalam pembukaan persidangan jemaat GPM Elar yang ke-26 tahun pelayanan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve. Kita hadir di saat ini dalam rangka pembukaan persidangan jemaat GPM Elar yang ke-26 tahun pelayanan 2025, Minggu 16 Februari 2025 dimulai. Dengan melapaskan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul di hari ini, di tempat ini, untuk mengikuti resepsi pembukaan persidangan ke-26 Jemaat GPM Elar tahun 2025, sekaligus persidangan dengan tema Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. 2. Dasar. Persidangan Jemaat Gereja Protestan Maluku dilaksanakan berdasarkan 1. Tata Gereja Gereja Protestan Maluku bab 1 pasal 2 ayat 1 huruf A dan bab 2 pasal 5 ayat 1 dan bab 9 pasal 20 ayat 1 huruf A. B. Peraturan pokok Gereja Protestan Maluku tentang jemaat bab 6 pasal 10, bab 7 pasal 11 dan bab 8 pasal 12 sampai 17. C. Realisasi rekomendasi tentang pembentukan panitia pelaksana oleh majelis jemaat. 3. Maksud dan tujuan. Persidangan jemaat dilaksanakan untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana strategi jemaat atau RESRA, pengembangan pelayanan sebagai penyebaran PIP dan RIP setiap 5 tahun berjalan. 5 tahun. B. Mengevaluasi dan menetapkan program-program pelayanan jemaat sebagai penyebaran dari rencana strategi jemaat. C. Mengevaluasi dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat. D. Membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah keumatan yang relevan. 4. Waktu dan tempat. Persidangan ke-26 Jemaat GPM Elar dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Februari 2025, bertempat di Gedung Gereja Waitutung Ebenezer. 5. Peserta. Persidangan ini dihadiri oleh 67 orang peserta yang terdiri dari peserta biasa 34 orang, peserta luar biasa dan undangan yang dianggap perlu sebanyak 33 orang. 6. Biaya. Biaya persidangan ini dapat dari: pertama, dana stimulan dari majelis jemaat. 2. Sumbangan dari pemerintah Ohoi Elar Lamagoran. 3. Sumbangan wajib setiap anggota panitia dan kepala-kepala keluarga di sektor Sion, dan sumbangan dari keluarga-keluarga asal sektor Sion yang berdomisili di Langgur, Tual, dan di tanah Papua. D. Pencarian dana dari seksi usaha dana dengan modus karaoke cafe. Usaha ini mendapat respon positif dari yang terhormat Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Elar bersama seluruh warga jemaat, Bapak Pejabat Kepala Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Bapak Kepala Puskesmas Pelayanan dan staf. Dan untuk itu sekali lagi di kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih
sekalian terkait dengan kegiatan karaoke kafe yang dilaksanakan. Yang ketujuh, penutup. Demikian laporan panitia yang kami sampaikan di saat ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM LA untuk pada saatnya akan menyampaikan pidato pembukaan persidangan Jemaat ke-26 tahun 2025. Hadirin sekalian yang berbahagia, bahwa persidangan jemaat ini adalah salah satu agenda penting di dalam jemaat dalam rangka melakukan berbagai evaluasi terhadap tugas-tugas pelayanan kita di tahun 2024, serta kita juga menetapkan program-program strategi terkait dengan pelayanan di tahun 2020. Karena itu dari laporan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat Bapak memang menunjukkan sebuah keberhasilan daripada jemaat Bapak. Ada program-program yang juga karena adalah program-program basis dari pihak. Dan juga banyak program yang telah dicapai oleh majelis jemaat. Untuk itu kami berikan aplaus buat teman-teman majelis jemaat periode 2020-2025. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan harga yang sangat rendah bagi teman-teman penentua dan diaken, teman-teman perangkat pelayan yang sudah berdiri untuk melayani pekerjaan Tuhan di tahun pelayanan 2020 dan 2021. Kami juga menyampaikan terima kasih dan selamat datang bagi teman-teman penentua dan diaken serta seluruh pelayan yang telah menyatakan diri bersedia untuk melayani pekerjaan Tuhan di tahun pelayanan 2025 dan 2020. Memang kerjaan Tuhan itu terlalu manusia. Karena itu Bapak Ibu, marilah memberi diri dengan sungguh-sungguh untuk pelayanan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat dan berlimpah, berkat yang berdoa bagi keluarga rumah tangga, bagi perjalanan anak-anak kita ke depan. Atas nama Majelis Pekerja Basis kami juga menyampaikan apresiasi yang tulus atas seluruh dukungan dan tekanan daripada keluarga besar jemaat yang telah menopang seluruh tugas-tugas pelayanan di tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Karena itu kami juga berpesan semoga kekompakan dan
persamaan ini selalu kita tunjukkan terus, kita katakan, sebab ini tanggung jawab iman kita terhadap Tuhan Yesus selaku Sang Kepala Gereja. Karena itu, kita bisa informasi untuk membangun jemaat, tetapi juga untuk membangun hidup ini. Terima kasih juga kami menyampaikan kepada kepala sekolah dan seluruh dewan guru untuk terus mendorong dan menopang anak-anak kita yang sementara ada dalam proses-proses pendidikan, baik yang tingkat PAUD, SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat tadi, bahwa memang awalnya informasi bahwa nanti seluruh guru-guru yang ASN yang aparat sipil negara akan ditarik dari sekolah-sekolah yayasan. Tetapi alhamdulillah puji Tuhan sekarang sudah dibatalkan. Karena itu ini menjadi harapan dorongan, karena pendidikan kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab guru, menjadi tanggung jawab para bidan, tetapi itu menjadi tanggung jawab bersama orang tua. Dan saya juga berharap kita tetap akan bekerja sama dengan pemerintah wilayah kecil timur selatan dan pemerintah Hoi, agar itu selalu ada kekompakan dalam menopang seluruh tugas-tugas pekerjaan pemerintahan yang ada di kecamatan maupun yang ada di Hoi, hingga ke depan ya jemaat dan Hoi juga selalu menyala. Hadirin sekalian yang berbahagia, atas nama Majelis Pekerja Klasis Pulau Kecil dan Kota Tua dalam rangka menyampaikan arahan singkat ini, Jenderal selalu untuk kita, aku bilang aku sendiri, tapi Allah yang memberi. Sekian dan terima kasih. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Pada hari ini, Minggu tanggal 16 Februari 2025, saya atas nama Majelis Pekerja Klasis Pulau Kecil dan Kota Tua membuka persidangan ke-26 Jemaat GPM Elat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu, selaku pemerintah kecamatan, saya memberikan apresiasi kepada warga, khususnya jemaat GPM Elat, yang dimana sudah berpartisipasi dalam program-program pemerintah, baik di tingkat Hoi, kecamatan maupun kabupaten. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, persidangan yang ke-26 ini dengan tema Gereja yang teguh, yang profetik untuk terus berbuat bagi kehidupan bersama. Untuk kehidupan bersama nantinya, ini dapat menyepakati pokok-pokok pikiran yang baik dan bermanfaat bagi keberlangsungan pelayanan ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan persidangan yang dilaksanakan di hari ini adalah bukan kegiatan yang baru, tetapi kegiatan ini sudah merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun pelayanan. Maka perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta persidangan agar kiranya melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab, sehingga programnya betul-betul dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan orang banyak, bukan keinginan sebagian orang. Hal sedemikian yang saya sampaikan di saat ini, saya juga dengan mekanisme
dan regulasi yang terjadi juga di bidang pemerintahan, di mana program pembangunan yang dilaksanakan nanti harus melalui mekanisme dan rapat bersama, yakni musyawarah rohani dan tingkat kecamatan selanjutnya sampai pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Dengan demikian, marilah persidangan ini memutuskan program-program yang sinkron dengan program yang dibutuhkan oleh orang banyak. Karena jemaat adalah masyarakat dan masyarakat adalah jemaat, seperti di wilayah Panokwari ini. Selamat siang dan shalom. Selamat datang di persidangan ke-26 Jemaat Internasional tahun 2025. Kita akan memulai seluruh persidangan kita di hari ini, dan karena itu Ibu Ketua Jemaat akan membuka sidang. Saya membuka sidang-sidang di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sahari rancangan jadwal acara persidangan ke-26 Jemaat Internasional tahun 2020. Waktu kami tawarkan kita akan menyesuaikan. Cukup baca nomor 01 misalnya tentang apa. Saya usah baca konsiderannya lengkap. Nanti di dalam acara resepsi penutupan baru itu baca itu secara lengkap. Terima kasih. Diharapkan perjalanan dia sebagai jemaat di tahun 2025 tidak terjadi di tahun 2024, tidak terjadi di tahun 2025. Karena itu pelayanan harus diatur dengan baik sehingga tidak terjadi pembengkakan anggaran. Sektor Galilea, Bapak Ibu, sektor Galilea ini ada 6 tadi diberikan kesempatan, tapi perwakilan dan perusahaan sektor tidak membacakan ya. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, ke-6 ini itu bersifat usulan demi pengembangan pelayanan ini menjadi lebih baik. Karena itu kami menyampaikan terima kasih terhadap apa yang disampaikan oleh sektor Galilea dalam pemandangan umum ini. Yang kedua dari sektor
Sektor Sio kami mengucapkan terima kasih atas diterimanya laporan umum pertanggungjawaban pelayanan dan keuangan Jemaat LA. Yesus berkenan berkati Bapak Ibu. Dan yang berikut dari sektor Zaitun, ada beberapa hal yang disampaikan yang menjadi tanggung jawab kami, tapi tadi kita dengan bersama ada yang harus direspon dari Majelis Pekerja Klasis. Yang pertama terkait dengan program-program partisipatif, dana pengembangan dan program kegiatan yang didanai terlaksana sementara program partisipatif jemaat tidak terlaksana yang didanai oleh jemaat yang karena memang tidak ada petunjuk teknis pelaksanaan dari Klasis, sehingga kalau ada petunjuk pelaksanaan dari Klasis, bagaimana kita mau melaksanakan ya, sementara itu harus ada petunjuk pelaksanaan teknis dari Klasis terkait dengan kegiatan-kegiatan partisipatif. Namanya juga kegiatan partisipatif Bapak Ibu, jadi itu yang kegiatan yang diturunkan dari Klasis untuk dilaksanakan di jemaat-jemaat. Dan ada beberapa kegiatan partisipatif dan Klasis yang tidak terlaksana karena memang tidak ada petunjuk pelaksanaan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua terkait dengan perjalanan dinas. Memang kalau Bapak Ibu melihat ada laporan pelayanan, itu memang naik sangat signifikan, bukan 1, 2 atau 100-200%. Dari anggaran yang ditetapkan 5 juta itu terrealisasi 14 juta. Itu untuk anggaran, itu untuk perjalanan dinas. Bapak Ibu, kami harus akui bahwa kebanyakan itu untuk pelayanan orang sakit. Majelis jemaat di sini itu tidak ada sasi minuman. Ibu harus klarifikasi ini dulu, persoalan miras yang masih marah padahal sudah disasi. Ibu klarifikasi tidak, selama ini miras tidak disasi. Kepada persidangan itu agar PPK bisa memfasilitasi mediasi untuk bagaimana bisa ada rekonsiliasi antara keluarga yang ada di Hoi ini dan keluarga yang ada di Bersama. Memang ini menjadi sebuah pertempuran panjang waktu itu. Saya tahu ini sejak tahun 2021 ketika bersama-sama dengan Pak Wakil Ketua ada dalam persidangan sebelumnya di Ambon. Kebetulan saya satu kamar hotel dengan Bapak Wakil, dan proses persidangan itu mulai berjalan, dan pada waktu itu kami juga tidak ada dalam komisi rekomendasi waktu itu, baik Pak Wakil maupun saya sendiri, kami di komisi yang lain. Ketika pulang sidang kami semua berjumpa, dan waktu itu Pak Wakil menyampaikan unik dan sekaligus pergi tinggalkan kami dari hotel, berjumpa dengan keluarga besar yang ada di Ambon, lalu juga pertemuan bersama. Dari situ setelah sebenarnya kami di sini pertemuan, ya kalau saya hitung itu ya sudah pertemuan kami. Karena itu juga tadi sekaligus saya menjawab tadi pertanyaan dari sektor 3. Kalau menjadi periode 2020-2025 banyak perjalanan dinas, misalnya kedua, ya itu mungkin salah satu faktor ini masalah yang tadi ditanyakan. Karena memang masalah itu agak sedikit dulu dibagi ini pada persoalan. Kalau kita lihat dari sisi aspek ada, tapi kalau gereja kita lebih senang karena Yesus bilang yang ketemu pada malam sampai matahari tenggelam. Karena itu, ya ini mungkin Roh Kudus turun buat Bapak Ibu yang ada di sektor 3, sehingga mungkin ini pikiran ini doni sampaikan. Mungkin lewat
penyampaian ini juga bisa membuka hati daripada ketemu semua peserta persidangan ini. Karena kekejaman itu memang menghadirkan orang bangsa-bangsa. Itu sebenarnya kita semua berbangga. Dan memang ini permasalahan ini memang tentu rumit Bapak Ibu. Rumitnya karena begini, coba diatur penyelesaiannya secara kekeluargaan, secara adat, secara hukum. Itu dituntaskan dulu baik-baik. Sehingga memang ini tidak boleh semata-mata datang ke para pelayan di gereja Bapak Ibu. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Nanti dipaksakan untuk para pelayan melakukan langkah-langkah remediasi. Terus nanti ada lagi komentar sini, komentar sana. Padahal ini masalah awalnya ini kan bukan masalah pelayanan. Ini masalahnya adalah masalah adat. Karena itu Bapak Pejabat mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan bersama desa yang ada di Bumi ini, sehingga bisa menyelesaikan apa yang menjadi kerinduan daripada sektor kita tadi. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh menjadi jemaat bersama-sama dengan MPK itu bisa diterimanya secara baik. Kalau itu hanya dilakukan oleh majelis, ya saya khawatir nanti dalam perjalanan ada lagi desas-desus oleh sini. Karena saya memahami sungguh bahwa saya juga adalah bagian daripada saudara-saudara yang ada di sini. Ini memang kelas kebetulan. Jadi kita tidak bisa bikin main-main. Apalagi masalah ini sudah jauh sampai di tingkat yang disalahkan itu sudah penembakan begini. Jadi dari pertemuan ke pertemuan ini guru ini biasa jaga kamu. Namun kita di Busek biasa jaga kamu kita di dekat. Ya saya tuh kadang-kadang hati kecil manis. Tapi ya itulah. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu ketemu sepanjang bicara saya tetap di atas ketemu, masih ada yang di atas lagi. Karena itu memang ketemu kerinduannya seperti itu. Kita selesaikan segala hal ini secara baik baru penembakan. Tetapi waktu kesempatan yang diberikan kepada kedua-duanya, ya dua-dua semua tidak mau berjumpa. Nah ini kira-kira ketemu di mana? Padahal ketemu kerinduan seperti yang disampaikan oleh sektor 3 tadi. Saya secara pribadi punya kerinduan seperti begitu. Tetapi kalau saya pun selama ada dilakukan diselesaikan dulu. Sehingga langkah dilakukan oleh gereja tidak kembali. Ketika semua berjalan arah selalu keluar bersama. Karena dari ini sampai dengan saat ini yang mereka dengar ini sampai dengan saat ini di sini belum menerima sebagai penembakan sana. Atau menerima tapi atau kan bukan jemaat berdiri. Atau ini warga jemaat gereja Protestan Maluku. Dan warga jemaat gereja Protestan Maluku atau semua dengan satu atau semua aturan yang sama. Atau aturan di riwayat sana sama juga aturan gereja yang ada di Bali. Yang ada di Sambal sana sama juga aturan gereja yang ada di Indonesia. Atau semua pakai aturan yang sama. Nah karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pikiran cerdas yang disampaikan oleh sektor 3 tadi. Saya secara pribadi saya begitu, tapi saya mengusulkan dilakukan pendidikan dulu, lalu kalau bisa kayaknya mungkin melalui Balego pejabat itu bisa melakukan langkah-langkah bersama-sama dengan staf dan sendiri-sendiri ada di sehingga ya semua jalan bisa terbuka sehingga jangan lagi ada sekat di antara kita atau semua selaku warga gereja Protestan Maluku. Mungkin itu saja yang sempat disampaikan, kurang lebih minta maaf. Mungkin Bapak Niko ada mau ditambahkan, silakan. Bapak Ibu saya mohon maaf. Apa
saya cuma mau bilang begini, Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi prinsip saya ialah apa yang saya tahu Bapak Ibu juga mesti tahu, apa yang saya buat Bapak Ibu juga mesti buat, tentu buat yang baik-baik saja, bukan yang baik. Jadi Bapak Ibu, supaya kita semua satu bahasa, satu gerak, maka tadi kita ikuti, ada kurang-kurang sedikit, kita mesti bilang supaya kita sama-sama luruskan terkait dengan laporan pemandangan umum. Bapak Ibu, supaya jangan jemaah, kebetulan saya dari jemaat anugerah Pak Boli dari jemaat tua, supaya jangan jemaat tua dan anugerah saja yang tahu perkembangannya, tapi kalau bisa jemaat LR juga tentang sistematika laporan pemandangan umum. Tolong dibuat supaya kita masyarakat, kita satu bahasa dan satu gerak, yaitu yang mulai dari pendahuluan sedikit, kemudian yang masuk di substansinya. Ada 3 hal, kemudian ditambah 1 jadi 4, yaitu substansi keumatan, substansi institusi, kemudian substansi pelayan, lalu yang keempat itu hal-hal mengenai keuangan yang perlu dikoreksi oleh sektor-sektor pelayanan, lalu terakhir penutup. Karena tadi kita ikuti semua langsung masuk, saya nggak pakai sistematika ini. Mari kita berupaya untuk kita semua satu bahasa, baik kita pakai sama-sama. Kemudian juga sekarang susahnya ada istilah yang kita ikuti Ibu Ketua Majelis Jemaat dalam bicara selalu. Tapi Bapak Ibu, keputusan persidangan ini dan sektor-sektor ini belum. Mari kita membiasakan pakai yang terbaru. Susah ada lagi istilah pengurus unit, pengurus wadah laki-laki, pengurus wadah perempuan. Tapi yang ada badan penyelenggara. Badan penyelenggara tingkat unit, tingkat laki-laki, tingkat perempuan, dan organisasi yang lain. Mari kita biasakan ini, baik kita tidak mulai pukul kiri, pukul kanan, selesai pukul lagi pengurus, tapi badan penyelenggara pelayanan. Itu 2 hal yang kita lihat akan berjalan belum betul. Kita bilang supaya kita sama-sama sejalan dan seirama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Shalom. Berani membuat perimbangan, berani bertanggung jawab. Tadi kami dengar dari Pak Rahyan bahwa masalah yang terjadi sampai terjadi di Kalimantan adalah masalah sudah tahu masalah apa berdiri sampai ke masalah gereja. Dengan demikian, apapun yang terjadi tapi tetap harus begini ke masalah rekonsiliasi lewat gereja. Mohon maaf kalau beberapa ada pegawai kami hadir di sini bukan saya sebagai distraksi dan biasa dan kami masih kolder. Untuk masyarakat, mohon maaf kami tidak berani masuk sana. Dengan demikian, kami berharap sana apa terakhir dari yang disampaikan oleh Pak Nino, pendakwaan itu bahwa melaporkan ini ke atas dan sekarang tidak akan berhenti. Kami mohon maaf kalau ingin sampai ke masalah berarti yang jelasnya bahwa tahun 2022 ketika Bapak kita sudah hadir di sini kami sudah melakukan statement dan pernyataan pada waktu bulan Mei, tapi sama sekali tidak direspon oleh Majelis Pernyataan. Dengan demikian, suara hati dari kami waktu 2012 hanya lewat gereja saja untuk bisa melakukan rekonsiliasi terkait dengan sudah terjadi, memang sudah terjadi, jangan lagi menjurus ke masalah ada lagi. Biarkan itu yang berjalan sesuai dengan waktu masalah saja.
dia tidak terjadi salah pemahaman. Yang kedua yang pertama itu menyangkut laporan pemberian tentang program pelayanan yang dia tidak jalan. Sebenarnya dalam laporan bahwa programnya tidak jalan akibat karena program partisipasi dengan tidak ditopang oleh anak. Tetapi kalau kita baca sebentar, kita baca secara keseluruhan, kebanyakan program jemaat yang tidak itu dia tidak jalan. Sementara program yang tidak itu dia jalan. Dia demikian kalau kita pakai dia ditopang oleh anak, kami pikir kami salah ini. Sebenarnya dipakai mungkin hal-hal lain yang mengakibatkan kegiatan dia tidak jalan. Dengan demikian program partisipasi itu memang wajar kalau memang belum ada petunjuk klinis dari atas. Yang kedua menyangkut persoalan kelembagaan yang tadi kami sampaikan bahwa bulan ini kemarin kita sudah melakukan PBKA dan sekarang kami ada di dalam sektor cycle, bukan lagi sektor sio. Kami sekarang Uni Getsemani dengan Uni Dafari ada di dalam sektor cycle, tetapi di dalam laporan ini masih dipakai kami Getsemani dan BL. Jadi demikian perlu untuk diperbaiki di dalam laporan. Itu pikiran kami saja yang perlu untuk membenarkan apa yang kami sampaikan tadi. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, pengambilan keputusan tertinggi dalam legislasi ada di sidang jemaat. Nah, ketika sidang jemaat memutuskan sesuatu untuk dilaksanakan yang masih penuh dengan misteri seperti konteks yang terjadi hari ini, resikonya siapa yang begitu? Tadi disentil, saya tidak menanggapi Bapak pengarah, tapi saya menceritakan proses. Yang pertama tahun 2020, saya punya referensi ada sidang menugaskan majelis jemaat sebagai mandataris persidangan untuk melakukan koordinasi bekerja sama dengan stakeholder yang perlu kita lakukan, Pak. Menugaskan 3 orang ke sana. Tidak semudah mengembalikan dalam waktu, dan ini harus ada dimuat dalam rekomendasi persidangan sesuai pernyataan sikap kami yang telah kami lakukan dan mengawali tanggung jawab organisasi. Kami tidak mau terlibat kegiatan dalam bentuk apapun, kami tidak akan terlibat, dan ini sudah dibuktikan lewat penguatan kapasitas yang jadwalnya dibuat kita sama-sama dengan kita tolak. Karena alasan-alasan ini. Kalau bilang aturan gereja, pakai aturan yang mana lagi? Kalau bilang PO yang mana yang disyaratkan seperti ini? Atau petunjuk teknis yang dibuat oleh siapa dan kapan petunjuk teknis yang diperlukan sehingga menjadi pandu bagi jemaat operasi untuk melaksanakan ini. Ini yang mesti kita bukan pada porsinya, sehingga mohon maaf jangan kita salah kaprah dalam perjalanan. Umat ini pasti punya penilaian macam-macam. Pernyataan sikap kami menolak tidak kegiatan tidak akan menjadi buah simalan kami bagi PKU. Saya bilang kalau saya menjawab pertanyaan seperti itu gampang saja. Karena itu mohon maaf, mengkaji dan menganalisa itu sangat penting untuk menentukan sikap, mengambil langkah yang tepat dalam menjawab mengatasi semua masalah. Belum ada kajian, belum ada analisa, kok sudah bisa sampai ke kesimpulan. Ini karena hal yang konyol namanya. Bapak Poli, mohon maaf, Bapak Aliko hadir dalam kapasitas sebagai PK, dan ini oleh yang harus diteruskan ke ke-12. Saya pernah juga bilang bahasa ini kan, pertemuan yang kedua saya bilang ada punya kepentingan apa? Nah itu. Jadi
khusus sektor, terima kasih atas pengenalan. Tetapi mari kita menunjukkan pengenalan dengan aturan supaya jangan kita jalan untuk sekali ya. Pengenalan untuk informasi sanggup yang terang kita sedih bagi kita sebut mematakan kesulitan jangan sampai terham. Karena ini tadi Bapak Siti menyampaikan itu, kalau dari sisi yang lain sudah angkat tangan lalu siapa yang memang dalam untuk itu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sidang klasis. Peserta persidangan silakan menyimak, mendengar karena segala sesuatu telah tersedia. Itu akan dibacakan oleh sekretaris komisi secara lengkap menyangkut dengan hasil kerja kita di persidangan kemarin. Begitu sekretaris komisi dipersilakan. Ya, baik peserta persidangan, kami dari Komisi Program akan membacakan hasil kumpulan komisi. Yang pertama untuk sesi PTPU pemberdayaan teologi dan pembinaan umat. Dalam persidangan dan kami sudah melakukan perbaikan. Begitu kami akan membacakan rekapitulasi belanja dan pendapatan sebagai hasil kerja guru Komisi Anggaran di saat ini. Itu sekretaris dibacakan. Membacakan hasil rekapitulasi anggaran pendapatan. Mari dengan rekapitulasi anggaran pendapatan nomor 1, bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun untuk kedua pendapatan belanja maupun anggaran. Terima kasih. Dewasa. Berarti rekomendasi itu merupakan hal yang urgen dan perlu ditangani secara cepat. Rekomendasi di atas itu yang nomor 1 itu membentuk dan melantik, sementara di bagian bawah-bawah itu hanya membentuk. Jadi kami mau untuk nanti Bapak Ibu yang membuat. Terima kasih. Dengan pertolongan Tuhan sebagai kepala gereja dan atas kasih setianya yang tak pernah berakhir kepada semua orang yang menyerahkan segenap hidup dan kerja dituntun olehnya, persidangan jemaat GPM ke-26 tahun 2025. Sehingga kita paham bahwa soal pendidikan itu bebas. Ya. Pemerintah memang menerapkan zonasi, tapi zonasi di dalam keberadaan jemaat yang belum stabil, ya, belum ada rekonsiliasi. Sebetulnya bahasa rekonsiliasinya sudah betul, tetapi dia ke hal yang lain. Berdasarkan yang telah ketemu lalui selama ini dalam pendekatan-pendekatan yang terjadi, baik itu dalam tubuh majelis jemaat maupun badan pengurus pelayanan, maka di sini kami usulkan menyangkut yang disampaikan tadi, yaitu tentang rekomendasi. Perkenankanlah kami menyampaikan hasil umum tentang pesan persidangan, dan pesan persidangan ini jadi kami fokus kepada penjelasan tema dan subtema yang telah kita ikuti bersama-sama, dan pada intinya pesan ini ditujukan kepada kita semua sebagai warga gereja, sebagai umat, sebagai pelayan, dan juga sebagai lembaga untuk bagaimana kita bersama-sama dalam komitmen untuk membangun persekutuan, membangun gereja, membangun umat dalam melayani jemaat dan umat ke jalan yang bersih. Maka rasanya itu tidak pas. Filosofi yang ditampilkan harus menggunakan kearifan lokal kita. Kita punya bahasa sebagai sarana komunikasi, bahasa gay yang mengandung banyak makna yang sebagian sudah tersirat di dalam hasil kerja komisi tadi. Kami memberikan apresiasi dan mengharapkan
agar kearifan lokal ini, filosofi yang ditampilkan itu dinyatakan juga dengan bahasa kita, sehingga ketika diekspos keluar sana tidak hanya kualitas generasi ini yang bisa terbaca, tapi semua generasi dengan kandungan pengetahuan yang juga terbaca oleh orang di luar sana. Demikian yang kami tambahkan kepada komisi untuk melengkapi hasil kerja komisi saat ini. Seluruh proses persidangan di saat ini boleh dilaksanakan dalam persidangan ke-26 Jemaat GPM LA. Catat dimulai jam 14.00 atau waktu Indonesia Timur atau jam 2 dan berakhir pada pukul 15.40. Karena itu kami menutup sidang-sidang pada persidangan jemaat ke-26 Jemaat GPM LA di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dengan melepaskan puji dan syukur kehadiran Tuhan Sang Kepala Gereja, acara penutupan persidangan ke-26 Jemaat GPM LA tahun pelayanan 2025 dimulai. Karena itu, di kesempatan yang bahagia ini, kami selaku panitia penyelenggara sangat merasakan sukacita yang sangat besar yang kami rasakan karena seluruh proses persidangan yang terjadi saat ini sungguh luar biasa dan tidak menyibukkan para ibu di waktu malam. Karena itu kami patut menyampaikan rasa terima kasih kami pertama kepada Badan Majelis Pekerja Kasus Pulau-Pulau Kecil yang setia bersama kami dan seterus dalam acara tadi telah berkenan membuka dengan resmi persidangan ke-26 Jemaat GPM LA tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Shalom. Keputusan sidang ke-26 Jemaat GPM LA nomor 01/SC/26/2/2025 tentang peserta sidang ke-26 Jemaat GPM LA tahun 2025. Dalam tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, persidangan ke-26 Jemaat GPM LA nomor 02/SC/26/2/2025 tentang jadwal acara sidang ke-26 Jemaat GPM LA tahun 2025. Keputusan sidang ke-26 Jemaat GPM LA nomor 03/SC/26/2/2025 tentang pengesahan laporan pelayanan dan keuangan dari Jemaat GPM LA tahun 2025. Keputusan sidang nomor 04/SC/26/2/2025 tentang penetapan komisi sebagai alat kelengkapan sidang ke-26 Jemaat GPM LA tahun 2025. Keputusan sidang ke-26 Jemaat GPM LA nomor 05/SC/26/2/2025 tentang program pelayanan Jemaat GPM LA tahun 2025. Keputusan sidang ke-26 Jemaat GPM LA nomor 06/SC/26/2/2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja Jemaat GPM LA tahun 2025. Keputusan nomor 07/SC/26/2/2025 tentang rekomendasi sidang ke-26 Jemaat GPM LA tahun 2025. Keputusan sidang ke-26 Jemaat GPM LA nomor 08/SC/26/2/2025 tentang pesan sidang ke-26 Jemaat GPM LA tahun 2025. Dalam pertemuan Tuhan kita
tanggung jawab bersama. Demikian dan terima kasih. Selaku insan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita menaikkan puji syukur karena atas kuasa dan rahmat Tuhan kita hadir di tempat ini dalam proses persidangan jemaat. Kami merasa berterima kasih terhadap hasil-hasil keputusan yang Bapak Ibu berikan untuk dilaksanakan oleh Ketua Majelis bersama dengan perangkat pelayan tahun ini. Tapi kami sangat bermohon kepada warga masyarakat maupun warga jemaat dalam ide strategi yang sudah diberikan pada saat ini, kami mohon supaya sama-sama mendukung, sama-sama membantu dalam proses pelaksanaan, sehingga di tahun berikutnya jangan lagi ada program yang tertinggal atau tidak ada realisasi. Kami merasa sangat berterima kasih karena kami diberikan penghargaan hadir pada saat ini dalam memberikan sambutan, dan juga kami percaya bahwa jemaat di dalam HOI dan HOI berada untuk melindungi jemaat. Maka kami selalu memerintah HOI, kami merasa bertanggung jawab sebelumnya terhadap seluruh kegiatan-kegiatan maupun seluruh pembangunan atau pelaksanaan yang dibutuhkan oleh jemaat ini. Dan kedepannya kami akan memberikan sepenuhnya apa yang menjadi tuntutan dan keinginan dari jemaat ini, asal Tuhan mempercayai kami untuk melaksanakan segala sesuatu ini. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, seraya memohon biarlah perlindungan Tuhan dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai Tuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ke depan. Biarlah seluruh pelaksanaan yang sudah ditetapkan hari ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai rangka menjawab seluruh permasalahan jemaat ini. Terima kasih. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dukung majelis jemaat ini Bapak Ibu, bantu dalam doa selalu supaya Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih berkat untuk betul menata tanggung jawab pelayanan ini ke depan. Bapak Ibu, jujur beta bilang dari gedung Ebenezer Waitutung jemaat GPM LR Lamagora, beta ketika dihubungi ketua kelas untuk datang di LR, beta begini, betul Bapak Ibu, karena orang bilang sidang di LR itu panas. Ternyata beta datang, orang Jawa bilang ada ayo, orang lain juga punya hati. Beta semula hampir tolak. Sekali lagi saya mengajak, mari kita sama-sama berdoa, mohon Tuhan beri kekuatan. Kita dukung Ibu Pendeta dengan 12 penetua diaken ini untuk bisa menata pelayanan ini lebih baik dari hari ini. Semoga apa yang kita lakukan esok hari itu lebih baik dari apa yang kita alami saat ini. Itu beberapa pesan yang kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih dan shalom. Dengan senantiasa memohon tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kita boleh
boleh bersyukur karena Tuhan pimpin kita melaksanakan sidang ini lebih cepat dari tahun kemarin. Dan untuk itu, saya atas nama Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tua, saya menutup persidangan dua plenum Jemaat GPM LR di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat.